Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdan MPDI, dosen WIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, peserta PKDP PTP WIN Raden Intan Lampung Angkatan 4 tahun 2023. Sukses. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali perkuliahan kita dengan sama-sama berdoa agar perkuliahan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan melakukan absensi. Ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir semua. Oke, hadir semua. Baik. Nanti saya akan checklist absennya. Dan alhamdulillah anak-anak hadir semua pada pagi hari ini. Mata kuliah apa kita? Fikih ibadah. Ya, Ibadah. Mengawali perkuliahan kita ini sudah pertemuan ketiga. Ya. Kemarin pertemuan kedua, materinya tentang rukun iman dan rukun Islam. Pada sesi ini pertemuan ketiga kita membahas tentang fikih ibadah. Adapun CMK kita, mata kuliah fikih ibadah, yang dalam hal ini ya, di materi yang akan kita pelajari, CPMK kita tentunya nanti capaian perkuliahan mahasiswa mampu memahami pengertian fikih ibadah, macam-macam ibadah, prinsip ibadah, hakikat serta tujuan fikih ibadah. Nah, ini juga harus kita pahami bersama. Anak-anak harus setelah perkuliahan ini berlangsung nanti minimal ini yang harus Anda kuasai. Paham? Baik, terima kasih. Kita mulai ya perkuliahan dengan kata fikih. Ya. Kata fikih adalah secara bahasa fikih artinya adalah berarti ilmu dan pemahaman menjadi pemahaman. Jadi fikih adalah ilmu yang mendalam. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci itu semua harus ada di dalam Al-Qur'an. Tentu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Itu materi kata fikih. Lalu kata ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi toharoh, ya, ada sholat, ada zakat, ada puasa, haji, kurban, akikah dan sebagainya. Yang semuanya itu ditujukan sebagai rasa syukur kita atau ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua kata yang berbeda, tapi saya harap Anda bisa memahami itu semua. Maka inilah yang dikatakan fikih ibadah. Ya. Ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti. Nah, inilah pengertian ibadah. Ya. Fikih ibadah. Maka yang seterusnya adalah macam-macam fikih ibadah. Pertama ada ibadah mahdoh. Lalu yang kedua ada ghairu mahdoh. Ya. Maka ibadah mahdoh yaitu penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah. Ini langsung. Ada yang bisa memberikan contoh tentang ghairu mahdoh, ibadah mahdoh? Silakan. Apa? Salat, terus ada lagi? Kurban. Puasa, Kurban. zakat,
Hah? Ada? Kurban. Haji. Dah. Terus ada lagi? Ya. Itu adalah bagian dari contoh apa ghairu mahdoh. Kenapa itu dikatakan? Maka nanti kita akan lihat prinsipnya, ya. Ibadah yang teknik pelaksanaannya telah diatur secara rinci oleh Nabi, ya. Maka ini langsung kepada Allah, hubungannya langsung kepada Allah. Ibadah mahdoh tentu ada 4, ya. Ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan kepada nas. Tentu tidak lari dari Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Lalu tata caranya harus berpola kepada apa yang dicontohkan Rasul. Ini ibadah mahdoh. Lalu bersifat suprarasional, di atas jangkauan akal. Ada yang bisa menggambarkan sholat secara kemampuan? Tidak ada kan? Nggak ada. Pahalanya ada berapa? Dapat dihitung? Enggak. Tidak. Nah, maka ini adalah di luar rasional kita. Ya, di luar rasional kita, memang di atas jangkauan akal manusia. Ya, ibadah ini bukan ukuran logika, nggak bisa dilogika-logikakan. Ya, lalu azasnya taat. Maka kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu prinsip ibadah mahdoh. Lalu yang kedua yaitu adalah ghairu mahdoh. Ya, macam-macam tadi ghairu mahdoh. Ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan interaksi antara hamba dengan makhluknya. Nah, dengan makhluknya. Apa contohnya? Ibadah yang teknik pelaksanaan tidak diatur secara rinci oleh Nabi, kita diperbolehkan melakukan kreativitas. Apa contohnya? Apa? Sedekah. Terus zakat, apa? Berbakti kepada orang tua. Artinya saling menghormati, bersedekah, infak. Itu ada nggak ketentuan dalam Al-Quran infak itu harus 10.000? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, maka ini yang dikatakan ibadah ghairu mahdoh. Tidak ada ketentuan secara hukum, secara nas, secara aturan itu tidak diatur, ya, tidak diatur. Tergantung kita. Ya, kalau kita mau bersedekah dengan di masjid 10.000, ya boleh aja, ya. Nah ini. Oke, ini macam-macam ibadah yang telah saya sampaikan. Maka prinsipnya ini tadi, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang dilarang. Ya, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul atau dia bersifat rasional. Selagi masuk akal, ya kan? Selagi masuk akal dan dibolehkan, boleh itu. Jadi itu. Terus hakikat ibadah. Ini hakikat. Melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan hati kerendahan diri kepada Allah. Itu prinsip. Ya, hakikatnya. Yang kedua adalah mengikuti Nabi pada semua perintah dan larangan. Inilah hakikat ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan udah dibahas. Saya ingin menanyakan, mengapa sih kita harus belajar fikih ibadah ini? Oke, Ya. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus mempelajari fikih ibadah? Ya itu ya pertanyaannya. Ya tentu harus kita pelajari karena ini adalah ilmu atau pemahaman untuk sebagai pedoman kita dalam melakukan sebuah ibadah, proses ibadah, ataupun kita melakukan sesuatu ibadah. Kalau kita tidak tahu ilmunya bagaimana? Ya kan? Contoh kalau kita ibadah sholat, saya contohkan. Sholat itu harus kita pelajari. Kalau tidak dipelajari maka tidak tahu kan ilmunya. Terus berzakat, orang sembarang aja berzakat. Ada nggak zakat fitrah itu di luar bulan Ramadan? Enggak. Tidak ada kan? Nah maka ini ilmu yang harus kita pelajari. Oke. Itu ya jawabannya. Oke. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra. Nah, di sini saya mau bertanya mengenai pembahasan yang tadi sudah Bapak jelaskan, itu kan tentang fikih ibadah. Nah, dalam fikih ibadah nih ada nggak sih perbedaannya antara perempuan dan laki-laki itu ini dalam beribadah? Oh gitu. Ya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beribadah. Ya, tentu berbeda lah. Ya kan? Dalam tata cara melaksanakan ibadah tentu dalam tatanan rukun dan syaratnya saya pikir tidak ada perbedaan. Tapi dalam praktiknya ya kalau perempuan ya ada perempuan yang tidak boleh menjadi imam laki-laki, ya kan? Nah, itu contoh ibadah. Kalau perempuan tidak boleh laki-laki tidak boleh diimami oleh perempuan. Nah, itu batasan. Ya. Tidak ada juga seperti itu. Dan ada hal lain yang memang perempuan terbatas oleh laki-laki. Seperti itu. Ya. Saya pikir itu cukup jelas apa yang saya sampaikan? Jelas. Terima kasih. Baik, saya materi hari ini kita cukupkan, tapi untuk minggu depan saya akan memberikan tugas. Ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan. Ya. Ini tugas yang sudah saya siapkan. Ya, tugas untuk minggu depan ya. Silakan disiapkan apa yang membedakan pengertian fikih dan ibadah. Minggu depan silakan dicatat, dijawab. Yang kedua adalah mencari dalil atau dasar hukum tentang perintah ibadah mahdoh. Ya, minggu depan. Paham tugasnya? Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian ya.